Terus piye iki? Wis ora usah diladeni. Ya apa? Mulai kan. Akhirnya pulang, Pak. Jadi mubahalah itu sebetulnya dalam runutan sejarah nggak pernah terjadi. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Penamaan tahun, orang-orang ada yang memberi nama tahun Saka, tahun Imlek, tahun Masehi, yang semuanya terkait dengan tokoh tertentu, karena memang sanjungan dan pengkultusan yang berlebihan. Tapi ini tidak boleh terjadi di dalam Islam. Kita tahu bahwa beliau itu manusia yang agung, manusia yang luar biasa. Banyak orang menyebut beliau asroful anbiya wal mursalin, yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Beliau di antara manusia sejak yang pertama sampai manusia yang terakhir, beliau manusia yang mulia. Tapi beliau tetap manusia, Abdullah. Sekalipun kapasitas beliau hadir di pentas dunia sebagai utusan Allah, Abdullah wa rasuluhu, dia hamba Allah, maka harus kita sikapi kaya lumrahe hamba, nggak boleh dipertuhankan. Tapi ingat, dia datang di pentas dunia sebagai utusan Allah yang harus kita imani apapun yang dia kabarkan kepada kita. Ini sikap yang proporsional. Jadi penamaan tahun Hijriah ini sebagai bentuk bahwa Islam anti pengkultusan. Jadi dulu ini penamaan tahun ini tidak tahun 1, tahun 2, tahun 1, tahun 2 sejak itu. Misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun berapa? Nggak ada orang mengenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Misalnya ada peristiwa meninggalnya Abu Thalib tahun berapa? Nggak dikenal, tapi dalam sejarah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi momen yang paling monumental saat itu apa, maka itu yang dijadikan penamaan tahun. Tapi sejak ini di zaman khalifah, sudah di zaman kekhalifahan, ada tahun 1, tahun 2, sampai sekarang tahun berapa? 1445. Hadirin rahimakumullah. Lalu hijrah ini dimulai dari sisi kausalitas, dari sisi sebab akibat, ketika secara aklamasi tokoh-tokoh Makkah saat itu di Darun Nadawah. Darun Nadawah itu mungkin kalau istilah kita kayak gedung parlemen, Pak. Jadi di tempat itu orang-orang itu biasa ngumpul untuk membahas masalah yang dianggap penting, masalah yang dianggap strategis. Nah, konon musyawarah yang memutuskan Muhammad dibunuh ini dihadiri oleh iblis laknatullah alaih. Iblis ya zamannya Adam itu hadir dalam forum itu. Cuman dia tampil dalam bentuk laki-laki yang sudah tua. Provokatif sekali dia ngomong. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis. Akhirnya diputuskan Muhammad dibunuh. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menjaga agama leluhur kita. Tapi sekarang datang orang yang namanya Muhammad, begitu mungkin kira-kira. Dia menyebarkan paham yang tidak hanya tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ajaran agama leluhur kita. Dia mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia ajarkan kalimah la ilaha illallah. Sementara kita memang mengajar
Allah itu Tuhan, tapi ada Tuhan-Tuhan yang selain Dia.